selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Maria Asgaf, inilah Kabar Sumatera. Berkaitan dengan motif Pak dalam suatu tindak pidana. Boleh ahli menjelaskan kepada persidangan yang mulia ini mengenai latar belakang atau motif tindak pidana dalam relevansinya dengan pembuktian. Jadi pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan khususnya terkait dengan pasal 338 dan 340 Pak. Ya, dalam pemahaman ahli, motif itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan. Karena itulah motif berkaitan dengan persoalan niat. Untuk membuktikan niat, maka melalui pembuktian terhadap motif itu bisa memudahkan pembuktian tentang niat orang melakukan perbuatan. Karena motif itu sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan. Kalau dikaitkan dengan persoalan delik yang ditanyakan berkaitan dengan 338, 340 berkaitan dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana, maka betul bahwa di dalam delik yang dimaksud itu motif tidak termasuk sebagai unsur delik. Tetapi memahami motif itu bisa mempermudah memahami unsur yang berbentuk offset atau kesengajaan. Karena kesengajaan itu berarti ada sesuatu yang harus dibuktikan, yaitu berupa mengetahui dan kemudian memahami satu perbuatan yang dia lakukan, sehingga dengan demikian mengetahui motif lebih memudahkan untuk mengetahui niat seseorang melakukan perbuatan. Dan kemudian motif juga bisa bermanfaat untuk sebagai suatu pertimbangan apakah motifnya itu menjadi motif yang bisa memperingan atau untuk memperberat satu pidana seandainya unsur-unsur yang dimaksud di dalam delik itu terbukti. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Nah, dalam perkara ini terdakwa Kuat Ma'ruf dituntut didakwa pasal 338 dan 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, kami mohon kepada ahli untuk menjelaskan mengenai unsur perbuatan pidana pembunuhan sebagaimana diatur di 338 dan unsur apa? 338 dan 340, Pak. Ya. Unsur pasal 338. Iya, 338 dan 340 dan terkait kedua hal tersebut apa menjadi perbedaan khusus, Pak? Ya, jadi begini, 338 itu kan delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok, yaitu sengaja mengambil nyawa orang lain. Nah, kalau 340 kan ada perbedaan unsurnya, karena semua unsur di dalam pasal 338 itu harus juga terpenuhi, yaitu sengaja mengambil nyawa orang lain, tetapi ada satu unsur tambahannya sebagai perberat, yaitu adalah unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Oke, baik Pak, saya lanjutkan Pak. Nah, terkait dengan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu sebagaimana 340 seperti yang Bapak terangkan barusan. Nah, apa konsekuensinya terhadap pembuktian, Pak? Konsekuensinya terhadap pembuktian, jadi itu kan kalau kita pisahkan unsur itu ada dua macam di situ kan. Ada unsur yang sifatnya subjektif dan ada unsur yang sifatnya objektif. Yang subjektif kan dengan sengaja itu untuk pembunuhannya. Kalau untuk pembunuhan berencananya kan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Dan kemudian unsur objektifnya sama, mengambil nyawa orang lain. Nah, dengan demikian pembuktiannya adalah tergantung dari delik yang dituju tadi. Kalau 338 kan cukup membuktikan kesengajaan untuk mengambil nyawa orang lain. Kemudian kalau untuk pembunuhan berencana kan kesengajaannya itu harus dengan direncanakan terlebih dahulu untuk mengambil nyawa orang lain. Iya, nah terkait dengan rencana Pak, seperti apa sih sebetulnya rencana itu dirumuskan? Apakah
rencana itu butuh waktu atau misalnya dalam keadaan tenang dan sebagainya, sebagaimana hal itu Pak? Ya, kalau pemahaman ahli, kalau kita dilihat dari riwayat pembentukan dari pasal 340 itu, kita bisa lihat di Memori van Toelechting atau di MVT-nya pada saat pasal itu dibahas, maka kita bisa menemukan bahwa tentang direncanakan terlebih dahulu itu ada satu jeda antara perencanaan dengan pelaksanaan dari tindakan yang direncanakan itu. Hanya waktu itu MVT kan memberikan penjelasannya bahwa yang penting bukan waktunya sedikit atau lama atau pendek atau panjang, tetapi adalah pada saat membuat perencanaan, pada saat membuat keputusan untuk melakukan perbuatan, dan pada saat melaksanakan keputusan untuk melakukan perbuatan itu semuanya harus dilakukan dalam keadaan tenang. Kalau kita hubungkan dari unsur tindak pidana pasal 340 tadi kan itu masuk di dalam unsur yang subjektif. Dalam keadaan tenang ketika merencanakan, membuat keputusan, dan kemudian yang ketiga adalah melaksanakan dari keputusannya itu semuanya harus dalam keadaan tenang. Nah, dalam keadaan tenang itu kan unsur subjektifnya dari keadaan kejiwaan si pelaku. Itu. Iya. Nah, untuk mengukur kondisi tenang atau dalam keadaan tenang, sebetulnya bagaimana mengukurnya itu Pak? Apakah dibutuhkan ahli lain semacam psikolog dan lain sebagainya untuk mengukur dalam keadaan tenang itu? Ya, tentu saja karena ahli hukum pidana tidak pada kapasitas untuk bisa menjelaskan seperti apa keadaan tenang itu. Nah, karena keadaan tenang itu berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang itu ada di dalam unsur yang subjektif dari delik pembunuhan berencana, maka di situ harus dijelaskan oleh ahli lain yang menguasai ilmu tentang kejiwaan. Pada saat dia melakukan perbuatan, pada saat membuat perencanaan, pada saat membuat keputusan, apakah itu dilakukan dalam keadaan tenang atau tidak. Itu saja, jadi itu membutuhkan ahli yang lain untuk bisa menjelaskan. Atau dengan kata lain ahli mau katakan bahwa hasil pemeriksaan forensik bisa dijadikan rujukan. Ya, salah satunya hasil forensik apa dulu kan ada forensik yang menyangkut kejiwaan, misalnya ya, kejiwaan, psikologi Pak. Forensik itu bisa saja nanti dilihat hasilnya saja seperti apa kondisi kejiwaan pada saat itu. Oke, baik, saya lanjutkan ahli. Nah, kemudian terkait dengan dolus premeditatus atau kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Kalau menurut Profesor Eddie Harris, dolus premeditatus membutuhkan pemikiran yang matang yang mensyaratkan adanya 3 hal. Satu itu adalah ketika pelaku memutuskan kehendak, dia dalam keadaan tenang, itu satu. Kemudian kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dengan melaksanakan perbuatan. Kemudian ketiga, pelaksanaannya dalam keadaan tenang. Bagaimana menurut ahli? Ya, saya kira tidak ada masalah dengan pendapat itu karena kalau tadi dengan apa yang disampaikan oleh ahli yang menyitir Memori van Toelechting itu tadi tidak ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan, yang ditanyakan itu tadi. Oke, baik Pak, saya lanjutkan. Nah, masih berkaitan dengan dolus premeditatus tadi. Nah, apakah ada disyaratkan jangka waktu, apakah sehari, sejam, 2 jam, atau sebulan? Tidak ada, yang penting pada saat melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dan melaksanakan itu memang ada jangka waktunya, artinya tidak segera begitu, tapi waktunya tidak penting panjang atau pendek, tapi ada jeda waktunya dan kemudian itu dilaksanakan dengan tenang. Jadi keadaan tenang dalam sisi kejiwaan si pelaku itulah yang menentukan untuk perencanaan dan tidak. Itu alat ukurnya Pak ya? Iya. Ya, baik. Saya lanjut Pak ke persoalan penyertaan di pasal 55. Dikaitkan dengan pasal 338. Tolong ahli menjelaskan kepada kami seperti apa sih sebetulnya penyertaan itu Pak?
penyertaan kan ada beberapa bentuk ya. Itu kalau pasal 55 yang tadi 55 ayat 1 ke 1 yang ditanyakan, kan dipidana sebagai pembuat, orang yang melakukan perbuatan, orang yang turut serta melakukan perbuatan, dan orang yang menyuruh lakukan perbuatan pidana, kan itu. Nah, itu bentuk-bentuk penyertaan. Nah, tentu bentuk-bentuk penyertaan itu mempunyai konsekuensi masing-masing di dalam pembuktiannya. Untuk bentuk yang pertama itu dipidana sebagai pembuat, yaitu orang yang melakukan perbuatan, itu adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang didakwakan. Kemudian yang kedua, kalau dalam bentuk yang menyuruh lakukan berarti ada dua pihak atau lebih, ya, di mana satu pihak adalah pihak yang menyuruh dan yang kedua adalah yang disuruh. Yang melakukan perbuatan material dader itu yang disuruh di dalam bentuk turut serta penyertaan yang seperti ini, yang disuruh itu tidak bisa dipidana karena dia sebenarnya tidak mempunyai niat jahat sama seperti yang menyuruh, karena yang mempunyai niat itu adalah si pihak yang menyuruh, maka yang menyuruh itulah yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga dalam bentuk turut serta. Kalau bentuk turut serta berarti dua pihak atau lebih yang mempunyai kesepakatan bersama untuk sama-sama mempunyai kehendak mewujudkan terjadinya delik atau terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, kalau dikaitkan penyertaan tadi dengan persoalan kesengajaan berkaitan dengan delik yang di situ ada kesengajaan, berarti kalau bentuknya turut serta berarti antara peserta yang satu dengan peserta yang lain harus terjadi apa yang namanya kesepahaman pemikiran, meeting of mind untuk mewujudkan delik. Dan di situ ketika dua pihak atau lebih berarti harus terpenuhi syarat adanya double offset atau double kesalahan, karena kesalahannya itu harus sama antara para pelaku yang lain dengan satu dengan yang lainnya, karena ini semuanya punya kehendak untuk mewujudkan terjadinya delik. Jadi tidak bisa hanya salah satu, kalau salah satu berarti bukan dalam bentuk turut serta. Kalau turut serta berarti persyaratan utamanya adalah ada kehendak yang sama untuk mewujudkan delik. Persoalan yang dilakukan berbeda-beda di dalam melaksanakan tindakan itu tidak menjadi masalah di dalam bentuk turut serta. Yang penting pelaku satu dengan pelaku yang lain punya kehendak yang sama. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Saya masih ingin menggali lebih dalam tentang meeting of mind tadi ya. Tadi saudara ahli menyatakan turut serta itu harus ada meeting of mind atau double offset, ada kehendak yang sama untuk melaksanakan delik. Nah, untuk bagi penasihat hukum, penuntut umum dan juga hakim menentukan ada meeting of mind itu, bagaimana sebenarnya cara membuktikannya? Apakah kita
melihat atau mendengar pengakuan dari tersangka, terdakwa saja, atau kita memberikan penilaian terhadap rangkaian perbuatan-perbuatan itu yang kita nilai secara objektif bahwa oh ini ada meeting of mind karena rangkaian perbuatan itu berhubungan dengan perbuatan yang lain daripada tersangka-tersangka lainnya. Demikian saudara, mohon dijelaskan. Ya, satu meeting of mind yang dalam bentuk bisa dilihat dari sisi luar perbuatannya, apa saja yang dilakukan, itu kan bisa dibuktikan. Yang kedua yang berkaitan dengan kesepahaman itu adalah yang berkaitan dengan sikap batinnya. Karena itu kalau bentuk perbuatannya itu adalah kesengajaan, itu kan berarti ada hubungan antara sikap batin dengan perbuatan. Nah, meeting of mind itu sikap batin dengan perbuatan dari masing-masing peserta mesti harus menuju kepada hal yang sama, yaitu terwujudnya delik. Nah, karena sikap batin itu tidak bisa mau tidak mau harus membuktikan dari apa yang sebenarnya pada saat itu dilakukan oleh terdakwa dan apa yang pada saat itu dipikirkan oleh pelaku. Jadi dengan demikian pembuktiannya ada pada diri pelaku, apa yang dia ketahui mengenai hal itu ya. Mau tidak mau kan memahaminya dari situ. Katakanlah pelaku itu tidak mengakui. Lalu bagaimana tools yang digunakan oleh penegak hukum itu, penyidik misalkan atau penuntut umum, untuk menilai bahwa oh sebenarnya maksudnya itu bukan seperti yang dikatakan, tapi sebenarnya maksudnya itu adalah hal lain dan itu bersesuaian dengan keadaan-keadaan lain atau peristiwa-peristiwa lain yang menyertai perbuatannya. Apakah itu bisa dijadikan penilaian tanpa harus mendengar langsung pengakuan dari si pelaku? Ya, instrumen pembuktian kan tidak hanya tergantung dari pengakuan. Karena itulah maka itu bisa didalami lewat alat-alat bukti yang lain. Apakah alat-alat bukti yang lain bisa menjelaskan sejauh mana keterlibatan dari satu pelaku dan pelaku yang lain berkaitan dengan perkara itu, sejauh mana pengetahuannya, sejauh mana keinsafannya terhadap perkara itu, kan sebenarnya bisa melalui yang lain, tidak harus pengakuan. Karena KUHP sendiri kan sudah menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa pun juga tidak membebaskan penuntut umum untuk membuktikan melalui alat bukti yang lain, karena pengakuan berarti hanya satu alat bukti, yaitu keterangan terdakwa, kan itu. Berarti tetap diperlukan alat bukti yang lain untuk misalnya, bahkan dengan pengakuan saja kan juga tidak cukup. Ya, artinya bisa dinilai ya oleh penyidik, penuntut umum dan juga hakim bahwa perbuatan ini tidak seperti yang dikatakan oleh kalau si pelaku. penilaian ada pada hakim, ya, bukan pada penuntut umum gitu. Iya, tapi artinya pada saat di persidangan itu semua kita kan memperlihatkan semua alat bukti. Rangkaian perbuatan itu ada yang terpisah-pisah. Puzzle itu kan ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Itu kan tugasnya jaksa menyajikan dan hakim akan menilai rangkaian perbuatan-perbuatan itu. Artinya dari satu rangkaian perbuatan itu akan dinilai oleh hakim dari rangkaian perbuatan lainnya berdasarkan alat-alat bukti lain. Tanpa yang tadi pengakuan dari terdakwa juga bisa kan? Ya, pengakuan terdakwa saja kan tidak membebaskan pembuktian. Dan kemudian ketika tadi berkaitan dengan penilaian, kan ada dua yang tadi saya jelaskan, ada yang sifatnya direct pembuktiannya, ada yang indirect. Nilai yang tertinggi dari pembuktian itu mesti harus yang direct evidence. Katakanlah sekarang yang direct itu tidak didapatkan, katakanlah seperti itu. Sah tidak yang indirect evidence? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, bisa diulangi lagi maksudnya sah? Hanya penegasan saja. Sudah saya jelaskan bahwa KUHP memberikan jalan keluarnya berkaitan dengan tadi kalau saksi hanya satu saksi itu bisa menggunakan alat bukti yang lain untuk menguatkan keterangan saksi yang hanya satu. Nah, karena itulah maka itu masuk di unsur penilaian, karena yang bisa menilai itu ada kaitannya dengan saksi itu adalah hakim gitu. Nah, ini saya sekarang ingin menggali lebih dalam tentang Ketting Bewis yang tadi kan rangkaian Ketting Bewis yang tadi 185 ayat 3 itu kan satu rangkaian keterangan saksi dengan berkaitan dengan saksi lainnya. Secara keilmuan hukum pidana hanya terikatkah Ketting Bewis itu sebatas saksi
atau keseluruhan alat bukti bisa saling berantai. Karena kalau kita hanya strict atau pakai pendekatan positivisme 185 ayat 3 itu keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Tapi dalam praktek, ini mungkin saudara ahli juga punya hasanah pengetahuan yang lebih banyak, itu tidak hanya terbatas dari keterangan saksi yang berantai dengan saksi lainnya. Kadangkala itu keterangan saksi itu bisa berantai dengan keterangan alat-alat bukti lainnya. Kalau kita masuk ke petunjuk kan itu terbatas antara surat, keterangan saksi dan juga terdakwa. Ya. Tapi apakah bisa lebih daripada itu? Demikian, bisa dijelaskan? Ya, jadi kan begini, konsekuensi dari dianutnya sistem pembuktian negatif stelsel dalam KUHAP itu, jenis alat buktinya kan sudah dibatasi secara limitatif, itu satu hal. Dengan demikian, undang-undang sudah menentukan jenis alat buktinya yang bisa dipakai. Yang kedua, kalau tadi disebutkan bahwa KUHAP memberikan jalan keluar berkaitan dengan saksi yang hanya satu padahal ada asasnya unus testis sudah ada jalan keluarnya. Apakah itu juga berlaku untuk alat bukti yang lain? Ahli berpendapat bahwa alat bukti yang lain bukan antara alat bukti yang lainnya itu, tapi alat bukti yang lain untuk menguatkan keterangan saksi, bukan untuk yang lain-lainnya. Karena itu sudah spesifik dibatasi oleh KUHAP hanya untuk keperluan melengkapi keterangan saksi. Itu menurut ahli demikian. Baik, sekarang saya ingin menggali tentang tujuan dari hukum itu sendiri. Kalau kita pendekatannya Radbruch kan itu nilai tertinggi adalah keadilan. Ya. Tadi saudara penasihat hukum juga bertanya mengenai kalau misalkan ada prosedur yang disimpangi itu seperti apa. Ya. Nah, kalau dalam konteks pendekatannya Gustav Radbruch, sebenarnya bagaimana kalau ada benturan antara keadilan dengan kepastian itu sendiri dalam bentuk prosedur? Ya, kalau doktrinnya itu kan tujuan tertinggi dari hukum adalah keadilan. Kalau di dalam undang kekuasaan kehakiman tadi kan menurut hukum dan keadilan. Dengan demikian keadilan itu sendiri kan sebenarnya dibatasi oleh hukumnya. Nah, dengan demikian itu selalu ada tarik-menarik antara sesuatu yang sifatnya prosedural dengan sesuatu yang sifatnya substantif, kan gitu. Nah, apakah sesuatu yang sifatnya prosedural itu bisa disimpangi begitu saja berkaitan dengan persoalan yang substantif? Itu juga perdebatan tersendiri. Kalau ahli melihat dari sisi hukum prosedural, maka hukum prosedural itu juga bagian dari keadilan. Karena itu dengan demikian, maka kalau kita melihat tujuan tercapainya keadilan yang substantif itu tidak boleh mengabaikan prosedurnya. Karena prosedur juga bagian dari keadilan itu sendiri. Karena itulah maka pemenuhan prinsip tidak boleh ada proses tanpa prosedur itu juga bagian dari keadilan. Itu pendapat ahli dengan demikian. Iya, seperti itu. Saya paham pendapat ahli karena paradigmanya positivisme. Sekarang saya coba geser paradigma lain, kan itu ada banyak paradigma, positivisme, post-positivisme, kritikal, dan lain sebagainya. Kalau paradigmanya berbeda, bukan pakai paradigma positivisme, bisakah kita menerobos prosedur demi substansi? Kalau ahli tidak bisa. Maksudnya dari pengetahuan ahli, bukan pilihan hukum saudara ahli. Ya, kalau dari sisi penjelasan dari sisi akademis ada memang itu. Tetapi kalau di dalam penerapan hukumnya itu keadilan prosedural ya tidak bisa disimpangi, karena kalau bisa disimpangi untuk apa prinsip tidak boleh ada proses tanpa prosedur. Iya, itu pilihan hukum saudara ahli. Baik, oke. Cukup? Satu lagi mungkin yang mulia. Satu lagi. Oke. Ini sebenarnya ingin membuka wacana dan hasanah kita semua. Tadi saudara ahli sempat menjawab juga tentang azas in dubio pro reo. Ada azas kebalikannya, in dubio pro lege fori. Bisa dijelaskan saudara ahli? Ya. Tadi saudara ahli menjelaskan mengenai azas in dubio pro reo. Apabila ada keraguan itu akan dibebaskan. Tapi ada azas kebalikannya dari Pompei kalau nggak salah, in dubio pro lege fori. Bisa dijelaskan? Tidak. Tidak bisa? Oh baik. Baik, cukup yang mulia. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Nah, Bang ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Pahit. Ini yang pahit ya? Yang pahit, ya. Yang agak kuning-kuningan. Ini manis, dia kering, kuning. Oke, berarti ini ada dua varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada dua jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun, sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum dan segar buahnya. Kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam. Manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Dan ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kali. Ya. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari kedai durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian. Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah, nih dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa yang begitu, saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Ferry Utama, Tirion mengabarkan. Ya pemirsa, demikianlah kabar Sumatera untuk Anda. Saya Maria Segar pamit, terima kasih. Sampai jumpa.